what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good morning. How are you all today? I hope you always happy and healthy. We are from Group 4 English and majoring in Accounting at Polytechnic LPP Yogyakarta. Honorable Miss Arini as a lecturer in English courses. Today, we are going to present a topic of present perfect tense. But before we come to the presentation session, let me introduce our group. Let me introduce myself. My name is Nurul Hadianti. You can call me Nurul. I'm going to the fourth speaker, and her is my friend. Hello, I'm Hasna Aulia. You can call me Hasna. I'm as a first speaker. I want to explaining about definition of simple present perfect tense. Hi, I'm Lia Octaviana. You can call me Lia, and I'm going to be the second speaker. And I'm Semira Kamlasari as third speaker. Okay, I think that's enough about the introduction. The next session is presentation. For the first presentation is become. Okay, I want to explain about definition of simple present perfect tense. Simple present perfect tense is stage action that start in the past but whose effect are still felt today. Nah, simple present perfect tense ini merupakan kalimat yang menyatakan suatu aksi yang telah terjadi di masa lalu namun masih bisa dirasakan sampai saat ini. Biasanya dalam present perfect tense tidak menggunakan waktu yang spesifik. Nah, keterangan waktu yang digunakan dalam present perfect tense ini seperti ever, never, already, yet, still, just now, for, and since. Keterangan waktu tersebut digunakan sebagai penekanan untuk suatu peristiwa atau kejadian yang baru saja terjadi. Untuk contohnya, for the example, I have just taken a bath. Saya baru saja mandi. Okay, the next speaker is welcome. So guys, yang telah dijelaskan oleh my friends, present perfect tense is divided into two, yaitu verbal and nominal. Verbal adalah kalimat yang digunakan untuk kata kerja, yang mana yang digunakan adalah kata kerja bentuk ketiga atau verb 3. Kemudian untuk nominal adalah kalimat yang digunakan untuk kata sifat atau adjektif. Nah, sebelumnya di sini nantinya kita akan menggunakan auxiliary, yaitu have dan has. Have digunakan untuk pronouns I, you, they, and me. Nah, sedangkan untuk has itu digunakan untuk he, she, and it. Oke, lanjut untuk kalimat verbal. Formulanya dalam kalimat positif itu terdiri dari subjek ditambah has or have ditambah verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Kemudian untuk kalimat negatif itu terdiri dari subjek ditambah has or have, kemudian ditambah not ditambah verb 3. Lanjut untuk kalimat interrogatifnya itu terdiri dari has or have ditambah subjek ditambah verb 3. Kemudian untuk kalimat nominalnya, untuk kalimat positifnya terdiri dari subjek ditambah has or have ditambah been ditambah adjektif atau kata sifat ataupun komplement. Kemudian untuk kalimat negatifnya terdiri dari subjek ditambah has or have ditambah been ditambah not ditambah kata sifat atau adjektif. Kemudian untuk kalimat interrogatifnya itu terdiri dari has or have atau ditambah been ditambah adjektif atau kata sifat ataupun komplement. Next speaker is welcome. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sama teman saya tadi, saya akan melanjutkan mengenai contoh dari verbal. Nah, di mana kalimat itu ada 3, positif, negatif, dan interrogatif. Nah, kalau misalnya subjeknya plural, itu kita pakai yang I, you, we, they. Sedangkan kalau dia singular, kita pakai she, it.
Nah, untuk kalimat positifnya, seperti rumus yang telah dijelaskan tadi, subject plus has or have plus verb 3. So, contohnya di sini, misal kita ambil I, berarti jadinya I have work. Kalau kita ambil she, berarti she has work. Selanjutnya untuk kalimat negatifnya, sama, itu kita tinggal menambahkan not. Jadi, I have not worked atau she has not worked. Nah, untuk kalimat interrogatifnya, itu kita memindahkan have or has-nya itu ke depan. Jadi, have I worked atau has she worked. Dan itu tadi contoh dari verbal itu sendiri. Selanjutnya untuk nominal akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai nominal sentence. Nah, pasti ada positif, negatif, dan interrogatif. Nah, sebetulnya sama saja seperti yang dijelaskan oleh teman saya mengenai verbal sentence. Yang pertama, kita harus menentukan subjeknya terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan subjek I, you, we, they, maka kita menggunakan auxiliary have. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan subjeknya she, he, it, maka auxiliary yang kita gunakan itu adalah has. Nah, jangan lupa juga setelah have or has, jangan lupa menggunakan been. Been ini that is must, harus menggunakan been. Setelah been maka ada three complements. Oke, untuk contoh for example from positif, yaitu kita menggunakan I have been hungry, she has been hungry. Untuk negatif, karena ini negatif, pasti ada kata not di dalam kalimatnya. Sama saja, kita harus menentukan apa subjeknya terlebih dahulu. Kalau misalkan subjeknya I, you, we, they, maka menggunakan have. Kalau misalkan subjeknya she, he, it, maka menggunakan has ditambah not been hungry, gitu ya. Seperti I have not been hungry, she has not been hungry. Oke. Next ada interrogative. For interrogative, kita menggunakan auxiliary-nya terlebih dahulu. Jadi auxiliary-nya kita majukan ke depan. For example, have I been hungry or has she been hungry? Dan jangan lupa menggunakan question mark. Oke. Well, that's all about the presentation. But before we close our presentation, we are as the presentators saying sorry if we have mistakes during presentation our material on this video. And the last we say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tada!